Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dengan NIM 2021210018 dengan prodi Teknik Sipil Sarjana 1 kelas B. Saya akan menjelaskan materi atau soal yang telah jawab UAS Fisika Teknik. Pertama, yaitu soal pertama, bola pertama bergerak ke arah kanan dengan kelajuan 20 meter per sekon. Mengejar bola kedua yang bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon ke kanan, sehingga terjadi tumbukan lenting sempurna. Jika massa kedua bola masing-masing sebesar X ditambah Y kilogram dan Y ditambah Z kilogram, tentukan kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan. Yang terdapat pada soal yaitu hukum kekekalan momentum. Jika sigma F sama dengan 0, maka berlaku hukum kekekalan, yaitu sigma P awal sama dengan sigma P akhir. Diturunkan lagi menjadi P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2. Jenis tumbukan yang terjadi pada soal yaitu lenting sempurna yang berlaku hukum kekekalan energi atau Y-nya sama dengan 1. Energi kekekalan sebelum sama dengan sesudah. Besar koefisien elastisitas memenuhi koefisien restitusi, yaitu di mana E sama dengan V2 aksen dikurang dengan V1 aksen per V2 dikurang V1. Yang diketahui dalam soal yaitu massa bola pertama yaitu 3 kg dan massa bola kedua yaitu 9 kg. Kemudian kecepatan bola pertama yaitu 20 meter per sekon dan kecepatan bola kedua yaitu 10 meter per sekon. Dikarenakan bola terjadi tumbukan lenting sempurna, didapatkan E sama dengan 1. Kemudian yang ditanya pada soal yaitu kecepatan setelah tumbukan. Dari jawaban yang tadi bisa dimasukkan persamaan yang tadi. Sigma P awal sama dengan sigma P akhir. P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Diturunkan lagi menjadi M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Dimasukkan angka yang diketahui tadi, yaitu M1 sama dengan 3 dikali dengan P1 nya yaitu 20 ditambah dengan M2 yang 9 dikali dengan V2 10 sama dengan M1 nya tadi 3 dikali dengan V1 aksennya belum diketahui, kemudian ditambah dengan M2 nya 9 dikali dengan V2 aksen yang belum diketahui. Kemudian hasil dari 3 dikali 20 yaitu 60 ditambah dengan 9 kali 10 yaitu 90 sama dengan 3V1 aksen ditambah dengan 9V2 aksen. 6 ditambah 90 yaitu 150 sama dengan 3V1 aksen ditambah 9V2 aksen. Didapatkan persamaan pertama yaitu 3V1 aksen sama dengan 150 dikurang 9V2 aksen. Kemudian untuk mendapatkan persamaan kedua menggunakan koefisien restitusi yaitu E sama dengan min V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2. E nya tadi 1, itu E1 sama dengan min V1 aksen belum diketahui dikurang V2 aksen yang belum diketahui per V1 nya tadi yaitu 20 dan V2 nya yaitu 10. Jadi 10 dipindah ruaskan ke kiri, 1 dikali 10 yaitu 10 sama dengan 3V1 aksen ditambah 9V2 aksen, ya, didapatkan persamaan kedua. Jadi dimasukkan persamaan kedua tadi yaitu 10 sama dengan 3V1 aksen dikurang 9V2 aksen. 10 sama dengan 150 dikurang 9V2 aksen dikurang dengan 9V2 aksen. 10 sama dengan 9V2 aksen, hasil dari 150 dikurang 9 yaitu 141, kemudian ditambah dengan 9V2 aksen. 141 dipindahkan ke ruas ke kiri, jadi ditambah 10 yaitu 151 sama dengan 9 ditambah 9 yaitu 18 V2 aksen. Kemudian 18 dipindah ruaskan lagi ke kiri, jadi 151 bagi dengan 18 sama dengan V2 aksen. Jadi V2 aksen yang didapat adalah hasil bagi 151 dengan 18 yaitu 18
8,38 meter per sekon. Kemudian untuk mendapatkan V1 aksen, kita masukkan bersamaan 3 V1 aksen sama dengan 150 dikurang dengan 9 V2 aksen, sama dengan 150 dikurang 9. V2 aksennya tadi 8,38 dikali dengan 8,38. Jadi 3 V1 aksen sama dengan 150 dikurang 75,42. Hasil kurang dari 150 dikurang 75,42 yaitu 74,58. Kemudian 3-nya dipindah ruaskan ke kanan, jadi V1 aksen sama dengan 74,5 dibagi 3. V1 aksen sama dengan 24,83 meter per sekon. Jadi yang dapat diketahui kecepatan bola setelah tumbukan V1 aksen sama dengan 24,83 dan V2 aksen sama dengan 8,38 meter per sekon. Baiklah, kita masuk ke soal kedua, yaitu gelombang bunyi dari suatu sumber memiliki cepat rambat 340 meter per sekon. Jika frekuensi gelombang bunyi adalah 100 ditambah 8 yaitu 108 Hz dan tentukan panjang gelombangnya. Dengan yang diketahui pada soal yaitu frekuensi 108 Hz dan cepat rambat bunyi tersebut yaitu 340 meter per sekon, di mana di dalam materi rumus cepat rambat gelombang yaitu ver lambda V sama dengan lambda dikali F atau V sama dengan lambda per T. Yang ditanyakan pada soal tersebut adalah panjang gelombangnya yaitu lambda. Jawab, dimasukkan persamaan tadi V sama dengan lambda dikali F, atau bisa dirubah menjadi lambda sama dengan V per F. Lambda sama dengan cepat rambat tadi 340 dibagi dengan frekuensi yaitu 108, didapatkan hasilnya 3,14 meter. Maka panjang gelombang yang terbentuk adalah 3,14 meter. Baiklah, kita masuk ke soal ketiga, yaitu di mana soalnya tiang mempunyai tinggi 1 ditambah 8 atau 9 meter dan luas penampang lintang 3 meter kuadrat, menopang beban bermassa 20.000 kg. Modulus elastisitas beton yaitu 20 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Gravitasinya yaitu 10 meter kuadrat. Yang ditanyakan pada soal yaitu tegangan tiang dan regangan tiang. Yang pertama, dalam materi tegangan yaitu stres. Pada benda simbolnya yaitu sigma. Kemudian tegangan benda sangat diperhitungkan dalam menentukan ukuran jenis bahan penyangga atau penopang suatu beban, misalnya penyangga jembatan gantung dan bangunan bertingkat, di mana diketahui dalam soal tinggi tiang atau H sama dengan 9 meter dan luas penampang atau A sama dengan 3 meter kubik. Massa dari beban yaitu 20.000 kg dan modulus elastisitas atau E beton sama dengan 20 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Gravitasi telah ditentukan oleh soal yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Yang pertama kita cari tegangan. Tegangan dapat dirumuskan dengan F per A, di mana F yaitu besar gaya tekan atau tarik dengan satuan Newton, dengan A yaitu luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Jadi F per A bisa dimasukkan M beban dikali dengan gravitasi per A. Dimasukkan angka yang tadi M beban yaitu 20.000 dikali dengan gravitasinya tadi 10, yaitu dibagi dengan A. Luas penampangnya yaitu 3. Jadi hasil dari kali 20.000 kali 10 pangkat 3 yaitu 66,666,6 Newton per meter kuadrat. Bisa disederhanakan lagi menjadi 3,81971 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Kemudian untuk menentukan regangan atau strain, perbandingan antara penambahan panjang benda terhadap panjang mula-mula, yaitu dengan persamaan E sama dengan
pertambahan panjang per A, di mana E yaitu regangan, kemudian pertambahan panjang, dan A merupakan panjang mula-mula. E sama dengan sigma per E. Jadi E sama dengan sigma per modulus elastisitas beton, yaitu dimasukkan hasil dari sigma atau tegangan tadi, yaitu 3,81971 dikali 10 pangkat 6 per modulus elastisitas yang beton, yaitu 20 kali 10 pangkat 9. Didapatkan hasil 0,1909855 dikali 10 pangkat 15. Disederhanakan lagi menjadi 1,333332 dikali dengan 10 pangkat 15. Kemudian kita masuk ke soal nomor 4 atau soal terakhir, yaitu soalnya Anis mempunyai minuman es teh untuk bekerja di rumahnya dalam suatu wadah. Ia mencampuri 0,2 kg es yang bersuhu 5 derajat Celcius dengan 1 kg air teh yang suhunya 21 derajat Celcius. Apabila pertukaran kalor hanya terjadi pada kedua benda, kalori dari es sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalori air yaitu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Berapa suhu akhir minuman tersebut diketahui pada soal, yaitu massa dari es yaitu M1 sama dengan 0,2 kg, dan suhu dari es sama dengan 5 derajat Celcius. M2 atau massa air sama dengan 1 kg, dan suhu air sama dengan 21 derajat Celcius. Kalor pada es sama dengan 2100 Joule, dan kalor air yaitu 4200 Joule. Yang ditanyakan pada soal yaitu suhu akhir atau T. Dengan menggunakan persamaan Q-terima sama dengan Q-lepas, diturunkan lagi menjadi MC pertambahan panjang ditambah dengan MC pertambahan panjang. M diturunkan lagi menjadi M1 dikali M1 CS T dikurang T1 sama dengan M2 C air T2 dikurang T. Dimasukkan angka pada soal tadi, yaitu M1 nya itu 0,2 dikali dengan kalor AS yaitu 2100 dikali dengan T yang belum diketahui dikurang dengan T1 ya tadi 5 sama dengan M2 nya tadi 1 dikali dengan kalor air yaitu 4200 dikali dengan T2 nya tadi 21 derajat Celcius dikurang dengan T yang belum diketahui. Jadi 0,2 dikali 2100 sama dengan 420. T dikurang 5 sama dengan 1 dikali 4200 yaitu 4200 dikali dengan 21 dikurang T. Jadi 420 dikalikan dengan yang di dalam kurung, yaitu 420 T 420 dikali dengan min 5 yaitu min 2100 sama dengan 4200 dikali 21 yaitu 88200. 4200 dikali min T yaitu min 4200 T. Kemudian 4200 T dipindah luaskan ke kiri menjadi ditambah dengan 420 4620 T sama dengan min 2100 dipindah luaskan ke kanan menjadi ditambah 88200 ditambah dengan 2100 yaitu 90300. Kemudian 4620 tadi dipindahkan luaskan ke kanan yang meninggalkan T di sini sama dengan 90300 dibagi dengan 4620. Jadi T-nya sama dengan 19,54 derajat Celcius. Jadi suhu akhir minuman tersebut adalah 19,54 derajat Celcius. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan atas jawaban UAS Fisika Teknik. Mohon maaf atas kesalahan kata. Saya akhiri. Saya Muhammad Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.